Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan sekaligus pemerkosaan AA, seorang remaja berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di TPU Talang Krikil, Palembang. Polisi telah menangkap 4 remaja yang merupakan pelaku pembunuhan. Olah TKP dilakukan di 2 lokasi untuk mencari bukti-bukti. Halo Tribuners, hari ini saya berada di kawasan kuburan Cina Palembang. Di sini merupakan TKP awal kejadian ruda paksa dan pembunuhan siswi SMP di Palembang. Saat ini saya akan langsung melihat satu TKP yang berada di belakang krematorium ini. Di sini Tribuners, di lokasi yang sebelah kanan saya ini, kita bisa melihat bahwa rumput begitu tinggi. Lokasi perkuburan Cina ini menjadi TKP pertama kejadian keji, ruda paksa dan pembunuhan siswi SMP di Palembang. Di lokasi ini Tribuners merupakan tempat eksekusi pertama Tribuners. Tempat eksekusi pertama 4 orang pelaku terhadap seorang anak berusia 14 tahun Tribuners. Terlihat di depan saya ini masih ada polis line Tribuners untuk membatasi bahwa ini merupakan satu tempat TKP lokasi dari kejadian memilukan ini Tribuners. Berdasarkan kronologi dari polisi Tribuners, mereka mendatangi lokasi ini setelah sebelumnya bertemu di hiburan kuda lumping yang berada tidak jauh dari lokasi ini Tribuners. Mereka berlima mendatangi lokasi ini dan akhirnya terjadi peristiwa memilukan tersebut Tribuners. Untuk selanjutnya, saya akan mengajak Tribuners untuk mendatangi lokasi kedua. Bahwa setelah di sini, korban dibawa oleh para tersangka ataupun pelaku menuju ke lokasi kedua yang berada tidak jauh dari lokasi ini Tribuners. Berdasarkan pengungkapan dari polisi, mereka bekerja sama membawa secara langsung korban yang dalam kondisi lemas pasca menjadi korban ruda paksa. Saya saat ini sedang berada di jalur yang diduga kuat menjadi tempat para pelaku membawa korban dari TKP pertama di sana Tribuners menuju ke TKP kedua yang berada di atas. Dapat kita lihat sendiri Tribuners bahwa di sini terdapat banyak sekali, mungkin ratusan bahkan ribuan bangunan pemakaman. Dilihat dari topografinya Tribuners, ini menanjak Tribuners, dipenuhi semak belukar. Tidak terbayangkan bagi saya Tribuners bagaimana mereka membawa seorang anak berusia 14 tahun dibawa dengan cara digendong ataupun dipanggul menuju ke lokasi kedua yang berjarak sekitar 30 menit berjalan kaki dari lokasi ini.
Tribuners, di belakang saya merupakan TKP kedua, sekaligus lokasi penemuan mayat siswi AA. Di lokasi ini, korban kembali diruda paksa oleh para pelaku. Hari ini Tribuners, Selasa 1 Oktober 2024, atau 1 bulan pasca kejadian ini Tribuners, dilakukan sidang perdana kasus ini. Kami akan mewawancari langsung ayah korban. Iya dong, cepat ke kiri. Jalan ini. Ujung ini kok. Ini jalan tengah ini. Lagi nih tengah ini. Rorong lagi. Aku juga meminta mohon ya kan sama semua pejabat-pejabat ya kan, juga dalam kepolisian tegakkan hukumnya ya kan. Soalnya ini anak yang satu-satunya perempuan yang kusayangin, harapan aku panjang sama anak itu kan namanya kan. Nah, gimana caranya? Aku minta tolonglah sama pejabat-pejabat, sama siapapun, tolong bantu Udin selesaikan masalah ini, ya kan. Saya minta sehukum seberat-beratnya, itu aja. Seandainya pulang kerja jam 7, setengah 7 malam, ya buat kopi nggak ya? Ya makan ya, ayo ambil ya buat kopi nggak? Ayo buatin ya. Selalu terbayang gitu kan. Dan juga ibunya ya kan, ibu sambungnya gitu juga. Ya nggak enak ya, nggak ada kayak Ayu ya. Bu, doain aja lah, semoga Ayu cepat terima Tuhan, kan. Sisi yang terdepan lemah, kan. Emang pahit sebagai aku, kehilangan ini pahit-pahit benar. Ya seperti gimana ya? Nggak sangka langsung hilang gitu, nggak sangka benar. Sejak mata hilang anak saya kan. Biasanya tiap malam, tiap hari ngobrol, ya kan, main sama adiknya, sama Baim, juga sama adiknya Opi ya kan, sama ibunya, canda tawa. Ini nggak ada benar sekarang. Asal kehilangan benar aku sebagai orang tua. Hancur perasaan aku. Satu juga dari korban bilang otak pelakunya nggak ada minta maaf dalam rumah ini. Apa yang datangin diri, apa tandanya nggak berani, oke nggak berani, nggak apa-apa. Kan ada kantor polisi, ya kan, dekat polisi kan. Dan pula ada ET sini, ada camat, ya kan. Karena memang dia takut sendirian, ya pasti mau ngomong tuh minta bantuan dari orang ya kan. Dan sampai ada apa-apanya kan, saya juga nggak mungkin juga main kekerasan. Namanya orang tuh datang cara enak ya kan, kita juga cara enak juga nyambutnya ya kan. Seandainya orang tuh datang cara nggak sopan santun ya, kita juga nggak ada nama sopan santun ya kan. Nah gitu aja. Sempat tadi dalam persidangan saya lihat ibunya masih ngontot-ngontot anaknya nggak salah gitu. Itu aja ya kan. Dari mana anaknya nggak salah? Terbukti loh, polisi nangkep, ya kan. Nggak mungkin bisa nangkep, polisi juga nggak berani saya nangkep, ya kan. Memang otaknya anak-anak sendiri, anak dia ya kan, ya kan. Yang 16 tahun itu otak pelakunya ya kan, sama anaknya juga yang 3 itu kan. Di belakang depan pula ada hojinya. Bayangin aja coba. Sudah mati anak saya di anunya, di korbannya, perkosanya, dan kejam gitu. Tuh tahu gak? Ya sempat saya jaga kemarin, ya saya minta bantuan dari ya namanya kita orang nggak mampu ya. Kita sempat panik juga lah dengar cerita dia mau rehab, mau apa ya kan. Bingungan saya ya kan. Nah, saya bagaimana caranya, saya bilangin apapun rintangannya saya hadapin, saya bilangin. Saya minta
sejujur-jujurnya, seadil-adilnya hukum ini. Tolong tegakkan hukum ini, saya bilangin. Itu aja. Memang pekerjaan hariannya atau seperti apa sih Pak? Itu begini ya Pak ya. Ceritanya dia sempat bilang sama aku, ayah, ayo ngomong ya sama ayah. Ngomong apa yuk? Ayah marah tak? Sana Ayub benar, ayah nggak marah. Memang Ayub salah ngomong sama ayah gebuk iya Ayub. Enggak ya, Ayub ini pengen ya, kan? Maaf ya, nggak apa-apa, Ayub ngomong lah sama ayah, nggak apa. Ayah terima apa omongan Ayub, ayah pikir dulu, ayah saringin lagi. Ayah ngomong sama ibu, ngomongan. Ya, Ayub ini pengennya jual balon ya. Asalnya jujur ya, anak jual balon harus jerit batin aku, ya kan? Aku sebagai orang tuanya, ya kan? Kok anak aku bisa nyari duit, pengen jadi cembuang, ya kan? Ya karena aku tidak baca gawe jelas, ya kan? Gawe simpang rambut, ya kan? Yang mana jika anak-anak bini aku bisa ngasil di duit, bisa makan. Aku alhamdulillah juga untuk sekarang ini kan. Dia pengen beli HP. Ayah main di rumah ini belum ayah kayak aku ngomong kan. Cuman nak beli HP kau. Memang Ayub pengen nian. Memang Ayub pengen beli HP nggak jelas nak. Ayah jurung kau. Mesti kok ayah minta tolong kau. Apa ya? Tolong. Jangan males sekolah aku ngomong. Ayah minta tolong kau lah, suka tuh ayah minta tolong kau. Seandainya saya esok kau jadi uang, kalau baik kau nolong ayah. Kalau baik nolong adik kau, bohong itu baik. Genap 1 bulan tragedi yang menimpa siswi AA terjadi. Kita berharap kejadian memilukan ini tidak terulang kembali menimpa siapapun. Kini kasus ini telah memasuki masa sidang. Semoga Pak Udin dan keluarga mendapatkan keadilan.